Halo semuanya, perkenalkan, nama gue Aldian Alvarez. Gue mahasiswa dari Fakultas Teknologi Industri ITB, Angkatan 2019. Kali ini, gue mau berbagi mengenai apa aja sih yang dilakukan oleh maba ITB di awal masuk ke ITB gitu. Jadi gue bakal ngebahas mulai dari daftar ulang, penerimaan mahasiswa baru, OSKM, OU ITB. Nah kira-kira ada 4 poin itu sih utama yang pengen gue sampein, dan nanti mungkin ada beberapa tambahan yang bakal gue tambahin. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Ya, yang pertama itu kita bahas tentang daftar ulang. Jadi tahun lalu itu daftar ulang di ITB itu tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus atau sampai tanggal 2 Agustus, gue agak lupa. Masing-masing fakultas itu punya jadwalnya sendiri. Nanti bakal dikabarin sama ITB tanggal berapa aja. FTI itu kebagian tanggal 31 Juli. Pas daftar ulang itu udah kita bawa berkas, terus daftar ulangnya itu disabuga. Kita cuma duduk, terus nanti di antriannya itu kita bakal kelihatan mana yang duluan, mana yang belakangan. Terus nanti satu-satu bakal dipanggil. Di meja ini kita bakal ngisi beberapa data, itu bakal dimasukin ke sistem akademik ITB, dan kita juga selanjutnya bakal foto buat ini buat kartu mahasiswa, pokoknya kartu mahasiswa lah ya. Abis foto itu kita bakal ngikutin alurnya, kita bakal masuk ke ruangan dimana kita bisa ngambil jamal. Buat yang pembagian jamal nih, jadi ada teman gue cerita tentang pembagian jamal ya. Jadi dia itu ngambil ukuran XL tapi ukurannya kegedean. Dan iya memang iya, jadi saran gue mungkin kalau kalian pengen ngambil jamal itu bisa satu ukuran di bawahnya. Kayak gue itu ukuran biasa gue L, terus gue ngambil yang ukuran L dan itu emang agak longgar. Cuma terserah kalian, soalnya kan jamal itu buat 3 tahun ke depan. Kalau gue tetap pakai yang ukuran L, soalnya ya jamal juga di ITB itu sebenarnya jarang dipakai. Jamal itu dipakai buat acara-acara resmi doang, atau kalau kalian ikut keluarga mahasiswa ITB atau KM ITB. Nah itu bakal sering banget pakai jamal. Tapi di luar itu bakal jarang kita pakai jamalnya. Nih jadi dia ngambil ukuran XL, cuma ini jadi kelihatannya gede banget, padahal dia biasa sering pakai ukuran XL tuh ya kan, jadi gombrong gitu. Cuma ya kalau ada acara dan kalian gak mau gombrong, kalian pakai punya teman kalian aja, nggak apa-apa gitu. Paling pas OSKM doang sih nggak enaknya. Ini salim. Perutnya nggak usah dikecil-kecilin, Pak. Ini salim coy. Nah iya, teman gue yang ini dia pas-pas aja pakai ukuran XL, soalnya badannya gede. Dah. Selanjutnya, setelah daftar ulang tanggal 4 Agustus itu kita ada yang namanya gladi bersih. Gladi bersih apa? Jadi ini gladi bersih buat penerimaan mahasiswa baru. Nah ini kita bisa ngeliat gladi bersih peresmian penerimaan mahasiswa baru program sarjana tahun akademik 2019-2020. Terus ini ada orang dari ITB-nya, dia ngejelasin. Karena sesudah acara besok baru Anda resmi menjadi mahasiswa ITB. Kalau sekarang Jadi pada saat ini status kita belum jadi mahasiswa, kita masih belum diresmiin lah istilahnya. Terus juga nanti kita bakal disajin nih di layarnya itu bakal ditunjukin kayak misalkan janji mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Pokoknya tahapan-tahapan pas peresmian lah kita bakal ngapain aja. nama kami Institut Teknologi Bandung, tapi itu kan kalimatnya belum selesai. Buat awal daftar ulang dan gladi bersih mungkin itu dulu. Selanjutnya tanggal 4 Agustus itu juga FTI atau FTI 2019 angkatan gue itu bikin yang namanya gathering. Jadi gathering itu apa? Gathering itu ya kita kumpul-kumpul awal sebelum kita kuliah. Terus tujuannya apa ya? Biar kita bisa kenal dulu sama teman-teman kita yang bakal berkuliah sama kita nanti gitu. Ya ini klip gatheringnya. FTI 2019. One Team One Dream dulu, slogannya. Gathering ini tuh menurut gua wajib banget buat diikutin sama maba ITB gitu. Kalau yang anak SNM biasanya tuh kalau tahun lalu ya sebelum ada corona, jadi setelah ada SNM itu mereka udah bikin gathering khusus buat anak-anak SNM dulu. Setelah itu ada anak SBM kayak di invite ke grup, pas udah daftar ulang baru tuh nanti kumpul-kumpul lagi buat gathering kedua. Terus juga di gathering itu kita biasanya ada sharing-sharing nih sama cutting-cutting. Jadi ada cutting yang misalkan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Terus ada yang macam-macam jurusannya dari teknik industri, manajemen rekayasa, teknik kimia, dan teknik fisika gitu. Terus juga saran gue kalau kalian bisa jadi panitia acara gatheringnya itu, menurut gue ikutin aja. Soalnya dari gathering itu kalian bakal nambah temen ya. Walaupun gue sekarang mungkin belum kenal semua dari panitia-panitia ini, tapi setidaknya ya 90% gue tau lah namanya gitu. Dan ada beberapa yang lumayan akrab, jadi kalau ada apa-apa di Bandung, apalagi gue bukan orang Bandung kan, jadi kalau ada teman gue yang orang Bandung, gue bisa nanya-nanya gitu. Selanjutnya
selanjutnya kita bakal ngebahas tentang peresmian mahasiswa barunya, peresmian penerimaan mahasiswa baru. Pas kita ada acara itu, kita tuh udah diwanti-wanti buat gak usah bawa kendaraan, kalau bisa jalan kaki, dan kalau misalkan gak bisa jalan kaki juga ya kita pakai kendaraan umum. Soalnya pas hari itu tuh, pas hari peresmian, pas hari OSKM, pokoknya rangkaian penerimaan mahasiswa baru, jalanan di Bandung tuh bakal rame banget. Oh ya, buat kalian yang belum tahu Bandung itu kotanya seperti apa, jadi Bandung itu tuh jalanannya itu banyak yang cuma kayak satu arah dan itu kecil, terus juga jalanannya tuh berkelok-kelok gitu. Jadi dulu pas gue semester 1 kemarin pernah ada wisuda dari salah satu kampus swasta di Bandung, dia pakai gedung Sabuga, itu jalanan di belakang ini tuh macet banget, sampai teman gue yang tadinya mau balik ke Jakarta gak jadi balik gara-gara travelnya itu macetnya itu lama banget, setengah 1 jam itu belum keluar dari ibaratnya dari jalan si busnya inilah, dari poolnya. Nah ini makanya gue sama teman-teman gue itu jalan kaki, soalnya kosan gue tuh cuma 800 meter loh dari Bandung, di daerah Imam Bonjol. Ya. Ini peresmiannya. Terus nih, ya ini ada teman gue namanya Daniel. Dia anak SITHR. Terus selanjutnya nih orang dari ITB-nya MC-nya itu biasalah dia kayak manas-manasin manggil nama fakultas, nama sekolah, gede-gedean suara. Biasanya itu yang anak FTMD tuh suaranya tuh cowok banget, soalnya mereka banyaknya cowok kan. Terus yang anak SF suaranya tuh cewek semua gitu loh kedengeran, soalnya mereka banyaknya cewek. Ya udah adu-aduan tepuk tangan aja ini. Lanjut ya. Terus pas peresmian ini, jadi setelah udah diresmiin kita jadi mahasiswa ITB, ada band rektor. Jadi rektor ITB itu pada bikin band, terus mereka nyanyi. Dan ini menurut gue jadi kayak impresi yang bagus banget gitu, kayak buat maba, kayak oh ternyata rektor tuh nggak sekaku itu gitu. Mereka juga seperti manusia pada umumnya ibaratnya. Nah ini ada Pak Kadarsa, itu rektor sebelumnya, soalnya sekarang udah ganti. Dia unit apa? Unit band rektor. Jadi rektor dulu dong Pak. Selanjutnya setelah ada acara yang di dalam gedung Sabuga itu, kita sekitar jam 12 siang itu kita bakal istirahat. Terus kita bakal dapat nasi kotak nih dari panitia, dan manfaatin waktu ini buat kenalan sama yang lain. Soalnya ini sabi banget buat dipakai buat kenalan. Ya pasti awal-awal kita bakal mainnya sama teman SMA kita doang kan. Menurut gue pas makan siang ini lu gak apa-apa sama teman SMA lu, tapi jangan menutup lingkaran lu kalau ada orang yang pengen ngajak kenalan gitu. Soalnya lumayan banget ini nambah teman, dan ternyata orang-orang yang gue temuin pas makan siang ini adalah orang-orang yang banyak sekelas sama gue gitu pas udah kuliah. Ya terus gue ketemu sama cutting dari SMA gue dulu juga, terus kita foto bareng nih dari teman-teman gue yang FTI juga. Terus selanjutnya ya biasalah foto bumerang. Ya selanjutnya sekitar jam 12.30 kita sholat zuhur. Sholat zuhur ini kan kita maba itu banyak banget ya, kalau nggak salah tuh TPB itu sekitar 4.000 orang. Jadinya kita sholatnya itu di parkiran, terus nanti pas di acara ini tuh kalian bakal dikasih tahu, kalian disuruh buat bawa air 1,5 liter buat wudhu, terus juga sama ponco, jas ponco. Nah jas ponco ini kepake buat ini nih, mana ya, tatakan. Nah ini ponco nih, ponco. Terus kalau kalian mau bawa sejadah juga bisa dikasih sejadah. Tapi kalau kalian gak bawa ponco juga sebenarnya sabi-sabi aja gitu buat minjem sama temen yang bawa ponco. Ini ya lumayan panas juga sih, tapi kan cuma sebentar, jadi fine-fine aja. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam Sabuga, itu bakal ada pembahasan, ini dia bakal ngejelasin tentang ITB gitu, ITB multi kampus, terus pokoknya wawasan seputar ITB lah. Di sini dia ngebahas tentang ITB itu ada kampus Ganesha, kampus Jakarta, Cirebon, Jatinangor. Tapi sampai saat ini yang gue tahu baru Ganesha sama Jatinangor sih, soalnya Cirebon itu masih dibangun, terus Jakarta gue belum tahu tuh di mana tepatnya. Di sini ada jumlah mahasiswa yang ada di Jatinangor, Cirebon, Jakarta. Oh mungkin yang Jakarta yang buat S2 atau S3 kali ya. Nah selanjutnya ini buat ice breaking kali, bridging gitu, jadi pengen bikin ombak gitu. Ini gue cepetin aja. Oh ini dia dari sini. Ya.
Buat fun fact-nya di gedung Sabuga ini tuh mikrofonnya menurut gue, speaker dari mikrofon itu enak banget, jadi enjoy banget sih gue ngedengerin seminar-seminar yang dikasih. Terus juga mungkin banyak teman-teman yang di Sabuga nanti tuh malah cabut-cabutan atau keluar lewat pintu belakang terus nggak masuk lagi. Menurut gue itu sayang, soalnya seminar yang disajiin itu bagus-bagus banget. Nah, ini juga ditunjukin nih data di ITB tuh jumlah yang DO yang undur diri yang meninggal dunia. Di sini kita bisa lihat nih TPB tuh yang DO semakin tahun tuh semakin turun, terus yang undur diri juga semakin turun, terus yang meninggal juga ya alhamdulillah semakin turun. Nah, ini kenapa turun? Gue nggak tahu kenapa ya, cuma banyak orang yang bilang kayak, oh di ITB itu kuliahnya stres banget ya, di ITB tuh beban akademiknya berat ya. Kalau menurut gue tuh emang stres, kalau gue sendiri ya gue emang stres, dan menurut gue beban akademiknya juga lumayan berat, soalnya materinya itu lumayan dalam. Tapi ketika kita gagal itu sebenarnya gak serta-merta kita bakal di DO gitu, soalnya di ITB itu bakal banyak ujian-ujian perbaikan yang disajiin dari ITB gitu. Jadi sejelek apapun nilai sebenarnya masih bisa diperbaiki asalkan kita mau memperbaikinya. Nah, tanggal 6-nya ini jadi kita langsung masuk ke rangkaian. Jadi ini ada beberapa acara, cuma gue bakal nyebutnya ini rangkaian Pra-USKM. Jadi rangkaian Pra-USKM itu isinya ada banyak seminar yang ya seputar kayak misalkan ada leadership, terus ada entrepreneurship, ada tentang psychological, macam-macam lah. Nah, terus nih contohnya, ini menurut gue agak kocak. Jadi dia ngejelasin kayak masing-masing jari itu nunjukin masalah apa. Terus nih bagian jari tengah jadi kayak kocak aja, kayak gue screenshot lagi. Nah, udah balik lagi, kita makan siang. Dan di makan siang ini banyak teman-teman baru juga yang belum gue kenal sebelumnya. Jadi semakin hari itu semakin banyak lah yang kenal. Dulu tuh gue pas baru masuk tuh gue punya target sehari tuh minimal gue nambah 5 teman baru lah atau 10 teman baru. Lingkaran makin gede kan. Terus abis kita makan siang, abis sholat, kita masuk lagi ke Sabuga. Nah, dulu angkatan gue tuh kayak bawa spanduk gathering. Biasalah maba-maba alay kan, dulu gue alay juga gitu kan. Terus sorenya dikasih tahu ada pengumuman bahwa dilarang membawa spanduk. Ya udahlah, lanjut. Nah, ini jadi teman gue. Ambis tanpa apatis, soalnya FT itu kedengerannya ambis dan apatis kan. Jadi angkatan gue dulu slogannya juga ambis tanpa apatis. Nih, terus juga ada materi-materi dari alumni ITB yang udah sukses. Di sini ada Kak Dayudara, dia alumni Teknik Industri ITB. Terus ini ngebahas tentang bedanya bos sama leader. Ini dari Kak Stefani lupa namanya. Jadi dia kerja di Traveloka, padahal dia tuh lulusan astronomi. Kan agak nggak nyambung, tapi dia ngejelasin tuh kenapa dia bisa masuk ke Traveloka. Nah, terus juga ada penampilan-penampilan nih di sela-sela seminar biar ngebosen. Ini ada dari unit capoeira. Terus setelah selesai acara itu kita udah selesai nih, ini udah nunjukin jam 5 sore kita selesai. Terus biasalah kalau maba-maba itu pasti suka foto, bikin kenangan gitu kan ibaratnya ya. Terus salah satu titik atau spot foto yang terkenal buat maba itu adalah di depan Sabuga ini. Biasanya tuh yang ditulisannya ini ada ilmu teknologi seni, cuma kayak di sini lebih keren soalnya cahaya lebih bagus. Yaudah, nih kita foto. Ini teman-teman dari SMA gue, Esmanu Emma Tamrin. Terus ya udah kita foto-foto biasa. Terus pas gue balik, guys, ini sebenarnya spanduk ini tuh bakal kepajang dari pertama kali kalian bakal ke Sabuga. Jadi selamat datang putra-putri terbaik bangsa, biasa kayak gitu. Terus selama seminar di Sabuga juga pasti pembicaranya bakal nyebutin tuh kayak kalian ini tuh kan putra-putri terbaik bangsa. Ya biasalah kayak gitu. Ya semoga kita beneran jadi putra-putri terbaik bangsa ya. Terus lanjut, nih ada tanggal 12 Agustus itu ada rangkaian acara namanya itu SMPE SSDK. Ini sebenarnya nggak 12 Agustus, jadi ada 2 acara rangkaiannya tanggal 8 sama 12. Cuma karena acara yang mirip-mirip gue gabunginnya jadi satu. SMPE SSDK itu sebenarnya tuh kayak pembekalan, isinya tuh pembekalan kita selama kita kuliah di ITB. Terus juga materi-materinya itu apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Pokoknya kita ngebahas SWOT, kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman bagi kita ibaratnya apa gitu kan. Di situ nanti bakal ada yang namanya mentor kali ya. Trainer dari LTPB atau lembaga tahap persiapan bersama. Mereka ini biasanya tuh dari fakultas yang sama. Kalau gue sih dari fakultas yang sama. Jadi trainer gue itu dari teknik kimia dan teknik industri. Mereka tuh yang bakal ngasih tahu materinya gitu. Terus salah satu materinya juga itu seputar
seputar kayak gimana sih cara kita survive di ITB. Kita juga bisa nanya-nanya bebas sama kakaknya. Dan menurut gue ini acara itu sebenarnya bagus banget. Kita bisa kenal teman-teman baru di sini soalnya nanti bakal banyak games yang dibikin buat kita kenal sama teman kita. Bakal ada tugas kelompok juga biar kita kenal sama teman-teman baru. Ini juga jadi ada challenge foto gitu. Dulu kelompok gue itu fotonya di Intel di kolam Indonesia Tenggelam. Nah besokannya itu ada yang namanya orientasi perpustakaan. Jadi ngasih tahu nih di perpustakaan tuh ada apa aja, terus gimana sih cara kalau mau minjam, ketentuannya itu apa aja. Oh ya, orientasi perpustakaan, bukan orientasi tapi pengenalan lebih tepatnya, pengenalan perpustakaan. Kenapa pengenalan ini penting? Karena kita itu mungkin selama TPB itu minjem buku yang ada di perpustakaan. Ini tuh bakal di absen. Nah kalau kalian nggak ikut pengenalan perpustakaan ini, kalian tuh nggak bisa buat minjem buku di perpustakaan. Hari itu ada yang namanya TPB Road Safety gitu kan. Nah gue bingung nih TPB Road Safety itu apa. Gue kira gimana cara kita ngelewatin TPB dengan safety kan. Ternyata ini sebenarnya kita ngebahas tentang aturan-aturan lalu lintas gitu sih. Jadi ini ada kakaknya, dia dari Stay kalau nggak salah. Dia tuh ngejelasin kalau ternyata tuh tahun lalu tuh ada anak ITB yang kecelakaan. Dia juga ngasih tahu nih nama rumah sakit dan nomor telepon yang bisa kita hubungin kalau misalkan kita kenapa-napa di Bandung. Jadi di situ juga kita disuruh ngedata, disuruh masukin ke kontak HP. Ya minimal tuh yang gue catat tuh waktu itu tuh Boromeus. Kenapa Boromeus? Soalnya Boromeus itu rumah sakit paling dekat dari ITB itu. Terus Hasan Sadikin. Kenapa Hasan Sadikin? Soalnya Hasan Sadikin itu rumah sakit pemerintah ya kan. Abis acara itu, jadi malamnya itu gue sama beberapa teman baru gue itu belajar soalnya bakal ada yang namanya pretest TPB. Ya pretest TPB itu tes buat apa sih namanya? Buat ini gue dikasih tau sama dosen gue. Jadi misalkan dosen ini ngajar kelas 34. Kelas 34 ini dosen ini punya bayangan nih anak-anak di sini tuh isinya tuh yang udah pinter banget, yang pinter aja atau yang masih males gitu kan. Nah nanti disesuaikan tuh sama metode pengajarannya. Katanya sih kayak gitu. Cuma banyak cutting-cutting yang ngasih tau kayak udah nggak usah belajar gitu kan. Soalnya kalau lu belajar nanti ujian lu bakal disusahin karena nilai lu tinggi. Terus dosen ngira oh ini anak pinter-pinter, oh yaudah ujiannya kita susahin kata gitu. Tapi kayaknya sama aja sih soal ujian tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya. Ya udah selanjutnya karena tahun lalu itu bertepatan dengan momen Idul Adha, jadi gue rayain Idul Adha di Bandung dan gue kesiangan. Jadi gue nggak sholat Id, gue sama teman-teman gue kesiangan soalnya kita ngikutin waktu di Jakarta gitu. Jadi di Jakarta jam 7 biasa baru mulai, tapi di Bandung udah selesai. Ya udah akhirnya gue nggak sholat Id. Terus hari itu juga ada open house rektor. Jadi rektor itu bagi-bagi makanan, daging, sate gitu kan. Nih ada gambarnya, nih ada sate, terus juga ada ayam. Terakhir di part ini, soalnya karena durasinya cukup panjang, jadi OSKM dan OHU bakal gue taruh di part berikutnya. Kita ada yang namanya pengenalan fakultas, ini tanggal 13 Agustus. Nah, ini pengenalan prodi. Jadi di hari itu kita bakal dijelasin masing-masing prodi itu bidangnya itu seperti apa sih. Dan yang ngejelasin ini tuh nanti dari kaprodi-kaprodinya gitu. Gue sih ngeliatnya kayak masing-masing jurusan nih nunjukin kelebihan jurusannya itu apa gitu kan. Soalnya juga kan kita itu pas TPB kan belum dapat jurusan, jadi nanti kita bakal milih jurusan. Ada para kaprodinya. Di sini juga kaprodinya pada datang tuh, ada kaprodi teknik kimia, manajemen rekayasa, teknik pangan, bioenergi kemurgi, teknik industri dan teknik fisika. Terus juga ada nih di papan tulis ada yang nulis fakultas FTI, fakultas tanpa istirahat. Ya jadi FTI ITB itu terkenal akan anaknya yang ambis-ambis, yang ke perpus mulu. Tapi menurut gue nggak gitu-gitu banget juga sih, soalnya faktanya aja pun yang paling banyak ke perpus itu adalah anak-anak stay. Nah, mungkin buat part 1 ini karena durasinya udah cukup panjang, gue bakal stop sampai sini dulu. Selanjutnya ini gue bakal ngebahas tentang OSKM dan OHU ITB. Di sini gue udah nyiapin beberapa foto-fotonya. Terus videonya ini juga boleh di-share ke teman-teman kalian yang udah diterima di ITB atau teman-teman kalian yang masih berjuang di SNMPTN, yang di SBMPTN nih. Jadi foto bisa jadi motivasi buat mereka biar bisa masuk ke ITB. Oke, berarti buat video part ini cukup sampai sini aja. Buat selanjutnya nanti gue bakal ngebahas OSKM dan OHU. Jadi ditunggu video berikutnya.